perbatasan. Di sini saya akan menjelaskan masalah perbatasan yang ada di Indonesia, khusus yang ada di daerah Batam. Potensi utama Batam yang sangat potensial adalah posisi kawasan Batam yang sangat strategis yang berada pada jalur lintang perdagangan dunia, yang sangat berdekatan dengan negara tetangga yang maju dalam bidang yang sama yaitu negara seperti Singapura. Dalam bidang perbatasan negara yang jaraknya dengan negara tetangga Singapura sangat dekat, sekitar 12,5 mil laut, tentu saja berbagai permasalahan menyangkut garis batas negara akan selalu muncul. Misalnya batas laut yang selalu bergeser karena negara tangga yang terus-menerus berupa penimbunan kawasan pantainya untuk dijadikan daratan, tentu akan berdampak pada garis batas negara tetangga yang semakin memanjang ke arah laut, karena wilayah daratan mereka terus ditambah, sehingga perlu suatu batas real berupa patokan laut sejak dini untuk memberikan batasan jelas wilayah lautan. Batasan di Selat Singapura antara Batam dan Singapura tidak dibuat secara rinci, tetapi menjadi persengketaan. Sengketa ini berakhir dengan perjanjian antara Indonesia dan Singapura. Dalam perjanjian tersebut yang bernama Perjanjian Garis Laut Wilayah. Singapura banyak melakukan reklamasi pantai seperti Jorong dan Pulau Sentosa. Diberlakukannya reklamasi pantai oleh Singapura ini karena luas wilayah datarannya yang sempit, namun pada kenyataannya pertumbuhan luas daratan Singapura ini telah menggeser jalur pelayaran lautannya ke arah selatan. Reklamasi pantai ini menyebabkan pergeseran batas maritim Indonesia Singapura ke arah selatan, di mana pergeseran tersebut akan menguntungkan pihak Singapura karena wilayah dan kedaulatan teritorialnya bertambah luas. Sedangkan akibat dari reklamasi tersebut menyebabkan kerusakan alam dan hilangnya wilayah daratan Indonesia, sedangkan wilayah perairan Indonesia maupun ruang udara akan berkurang sehingga merugikan pihak Indonesia. Akibat dari reklamasi ini menjadi sumber sengketa yang mengganggu hubungan kedua negara. Cara menghadapi permasalahan yang ada, masyarakat Pulau Batam dengan tingkat heterogennya yang sangat tinggi harus dibangun satu kesadaran nasional atau kerukunan dan untuk saling menghargai satu dengan yang lain agar tidak terjadi konflik antar suku, agama, dan ras. Perbedaan latar belakang sosial budaya para pendatang yang beraneka ragam harus dikelola dengan sebaik-baiknya, supaya salah satunya misalnya membentuk organisasi kultural yang bersifat nasional dengan memperdayakan masing-masing tokoh masyarakat dan tempatan untuk saling bekerjasama membangun kawasan ini agar tidak terjadi konflik. Seandainya terjadi, maka hal ini tidak akan berkelanjutan karena dapat diselesaikan secara cepat oleh masing-masing tokoh masyarakat. Tentang Batam berkaitan dengan ekosistemnya di kawasan perbatasan perlu terus dilakukan agar diketahui lebih mendalam tentang perbatasan, hal menyangkut permasalahan seputar kawasan perbatasan khususnya Batam.